Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq al-hadis au kama qala. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, alhamdulillah, pada malam yang sangat mulia ini, setelah kita menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan untuk taklim kajian kitab Taisirul Khalaq. Semoga pertemuan malam ini bisa memberikan manfaat barokah fid-dini wad dunya hatal akhirah. Anak-anakku semuanya, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih berkaitan tentang apa kemarin? Bab takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radilah wa tahalli bikulli fadilah. Ayo tirukan Pak Ustadz ya. Fala tatimmu moko ora bisa sempurna apa takwa illa kejaba bitakhalli kelawan ngedoi angkulli radilah saking saben-saben perkara kang ino wat tahalli lan penganggo bikulli fadilatin kelawan saben-saben keagungan. Anak-anakku semuanya, mungkin kalian masih ingat ya, pembahasan yang kemarin masih berkaitan tentang takwa. Apa itu takwa kemarin? Apa anak-anak? Hiya imtisalu awamirillah azza wa jalla wajtinabu nawahihi. Maknanya apa? Berusaha menjalankan perintah Allah. Kemudian apalagi? Menjauhi segala larangannya, baik sendirian maupun apa? Kita bersama teman-teman. Coba. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radillah. Supaya ketakwaan kita betul-betul bisa sempurna, makanya kalian harus melakukan dua hal. Satu apa anak-anak? Takhalli an kulli radillah. Berusaha menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Coba Mas Mujib, mungkin kamu sudah tahu contoh dari akhlak yang tercela apa kira-kira? Sombong dan dengki. Sombong, dengki. Coba Mbak Ulia, sombong, dengki. Ada nggak teman kamu yang mempunyai sifat sombong? Bukan itu. Kamu Pak Ustadz tanya, kamu punya teman sombong nggak? Punya. Kamu suka nggak berteman dengan anak sombong? Enggak. Kenapa nggak suka? Soalnya sombongnya kebangetan. Iya. Berarti kalau ada teman mempunyai sifat sombong, berarti dia apa? Mempunyai akhlak yang tercela. Jadilah anak yang baik hati, tidak boleh sombong. Kemudian yang tadi kedua apa Cip setelah sombong? Dengki. Coba kamu pernah nggak ngalami hati kamu dengki, ya, hasut? Pernah nggak ngalami hal itu? Masalah apa? Mungkin teman punya mainan baru kamu nggak bisa beli ya? Iya. Mas Angga mungkin temannya HP-nya bagus, kamu HP-nya enggak bagus. Kamu merasa ingin membeli? Enggak. Berarti kita hari ini berusaha menghilangkan sifat-sifat yang tercela. Apa tadi Mas Mujib pertama? Sombong. Sombong. Kemudian apa lagi? Dengki.
Ayo kita jauhi, jangan sampai punya sifat sombong. Kamu mentang-mentang cantik, kamu bilang ke teman kamu, hai jelek, aku lo cantik. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita itu nggak pesen sama ibu bapak kita. Kita terima jadi. Makanya harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya cantik. Tapi yang nggak boleh kecantikan kamu apa? Kayak nyombong-nyombongi teman. Mentang-mentang cantik bilang ke temannya, hai jelek. Itu nggak boleh. Atau mungkin barangkali kamu kulitnya putih, melihat temannya kulitnya koyok sawo mateng. Kamu bilang, hai sawo mateng, aku nggak suka sama kamu. Itu berarti suka nggak kamu berteman dengan anak sombong? Tidak. Makanya harus dijauh. Kemudian Mbak Aulia yang kedua, yang ketiga, yang keempat mungkin bisa nggak contoh akhlak yang tercela untuk Mbak Aulia? Sombong, dengki, rakus, kemudian apa lagi? Ujub. Coba anak-anak, rakus itu apa ya? Merasa dia nggak cukup. Jajan sudah habis 5.000, masih kurang lagi. Beli mie 1 mangkok, beli mie lagi. Wah, ini anak-anak berarti rakus, tidak baik. Iya, berarti bagaimana caranya? Hilangkan sifat rakus, jangan berlebihan. Di samping rakus apa tadi Mbak Aulia? Ujub, bangga dengan dirinya sendiri. Itu pun juga tidak boleh. Makanya anak-anak ya, perhatikan sifat ujub ya, membanggakan kekayaan orang tua kita mungkin, atau kepandaian kita, kecantikan kita, ketampanan kita. Itu tidak bagus, biar ketakwaan kita sempurna. Kemudian Mas Angga, di samping ujub, kemudian di samping itu apa? Contoh-contoh sifat yang tercela. Apa? Bakhil. Ma huwa bakhil? Apa anak bakhil itu? Medit. Wow, kamu bawa bekal, ternyata makanannya banyak. Teman kamu minta, Mbak kasih dong. Sorry ya, nggak boleh. Ini makannya enak, nggak boleh. Ya, berarti bakhil. Kasih aja, hanya sekedarnya aja. Pak, saya kan hanya cukupnya buat makan, Pak. Ngasihnya jangan banyak-banyak. Yang penting, dikit saja. Yang penting bisa sama-sama merasakan. Tapi kamu ya, ketika bawa bekal yang nggak boleh dimakan dewi, dimingi ayam, nggak boleh. Iya, berarti pamer dengan makanan. Kamu diminta temannya, kamu nggak ngasih, tambah ngomel-ngomel. Enggak, eman. Berarti tidak boleh. Bakhil, medit, ya, hindari. Apalagi itu yang kedua, yang setelah tamak apa tadi? Tamak kan sudah. Bakhil, tamak, tinggal apa lagi? Tamak. Sudah tadi disebut Aulia. Buruk sangka. Apa buruk sangka? Kamu setelah istirahat, kamu merasa uangnya hilang. Loh, endi loh kok gak ono uang saya di saku. Kamu buruk sangka, kamu ya yang curi. Enggak boleh. Cepat-cepat apa? Buruk sangka kepada teman. Kamu kira-kira dituduh nyuri, mangkel enggak hati kamu? Iya, masalahnya tidak makanya jangan mudah apa? Buruk sangka. Mungkin hilangnya kamu mungkin ketika di kamar kecil lali, ketika uang buat jajan lupa terus jatuh uangnya, kan tidak lebih baik diumumkan saja. Jangan pakai kalimat-kalimat yang sekiranya teman kita tersinggung. Berarti apa? Pengumuman, teman-teman, uangku hilang. Tadi kak gaya jajan tinggal 3.000, ada yang menemukan enggak? Nah, sifatnya begitu. Jika menemukan tolong dikembalikanlah. Untuk apa? Saya buat
jajan. Tapi yang nggak boleh menuduh teman, buruk sangka kepada curiga nggak boleh. Itu harus dihilangkan. Inilah anak-anak. Jadi macam-macam sifat terpuji itu banyak sekali. Ini biasakan untuk menghiasi apa? Akhlak kalian biar mempunyai apa? Kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhlak-akhlak yang jelek. Apa tadi yang pertama Mujib akhlak yang terjelek apa? Masih ingat? Sombong. Coba jauhi, jangan sampai sombong. Kemudian apa lagi Mujib tadi setelah sombong? Ayo, dengki. Nah, ini nggak boleh. Tadi Mbak Aulia menjawab apa yang ketiga? Rakus, hindari. Yang keempat? Ujub, membanggakan dirinya sendiri. Mas Angga 5. Bakhil, medit. Gak boleh. Apa tadi yang terakhir? Buruk sangka. Ini masih banyak lagi anak-anak ya pembahasan berkaitan tentang akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian yang kedua, agar bisa menyempurnakan akhlak kita, agar bisa menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah. Langkah yang kedua, di samping berusaha menjauhi akhlak-akhlak yang radilah, yang jelek, yang kedua wattahalli bikulli fadilah, berusaha menghiasi dengan akhlak-akhlak yang bagus. Akhlak-akhlak yang bagus tadi apa Mas Mujib bawahnya? Kira-kira contohnya akhlak yang bagus. Lemah lembut itu gimana Pak? Baik hati. Iya, Salawis Mujib itu tampan, ganteng, putih, uangnya banyak, nggak sombong, baik hati. Mbak Aulia suka nggak teman segitu? Suka. Iya. Ya, kenapa? Karena baik hati. Apalagi selain itu rendah hati? Iya, Masya Allah. Biasakan ya, jangan sombong, harus baik hati, rendah hati. Apalagi Mas Angga? Jujur, gak oleh bijuan. Iya, Mas Angga, tadi kenapa kok telat sekolahnya? Mohon maaf Pak, macet. Padahal rumahnya dekat sekolah. Macet apanya? Tinggal 5 langkah. Mujib, kenapa kok lambat 7:30 baru datang? Maaf Pak, saya tadi belum mandi. Padahal berangkatnya belum mandi. Tidurnya, bangunnya berarti Mujib tidak jujur. Makanya nggak boleh. Ya, harus jujur. Apalagi Mas Angga selain jujur apa? Iya, sabar. Anak-anak ya usahakan. Apalagi dalam proses kita belajar, usahakan sabar. Sabar apa? Sabar menjalani proses belajar. Sabar menjalani proses tugas-tugas sekolah. Sabar menjalani ketaatan, ya. Sabar ketika diuji, ya. Berusaha, ya, menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Tolong kuatkan kesabaran Anda, ya. Jangan sampai kalian tidak sabar. Apalagi akhlak-akhlak yang utama malu. Kita tahu al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Malu itu apa sih Pak? Malu karena apa? Malu ketika kita melakukan perbuatan jelek dilihat Allah. Malu jika sekolahnya terlambat. Malu jika tidak malu jika kita tidak mandi. Malu jika kita apalagi suka terlambat. Malu jika kita tidak mau ngaji. Malu jika kita tidak mengerjakan malu jika kita tidak hafal. Iya, harus malu. Iya. Usahakan disiplin waktu. Coba apalagi selain malu Mujib? Sifat malu apalagi? Dapat dipercaya. Jangan sampai dusta. Ojo mbiju. Tek ngomong opo anane. Ya, gak oleh nambah. Yang baik katakan yang jelek katakan jelek.
jelek. Itulah anak-anak. Selain itu apa anak-anak? Pemaaf. Coba kita punya teman mungkin nggak sengaja nampel kena tangan kamu. Kira-kira kamu mangkel apa emosi apa memaafkan? Coba nggak sengaja loh ya nempel. Del, gimana? Harus memaaf. Kamu juga sama. Maaf ya Mas Mujib, saya nggak sengaja. Maaf sekali lagi, saya tidak sengaja. Mas Mujib bagus menerima maaf, miliki jiwa pemaaf, nggak boleh emosi. Katakan ketika emosi, bilang kata Pak Ustadz, la taghdab falakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu surga. Ingin surga? Iya, makanya nggak boleh emosi. Miliki jiwa pemaaf, bukan pemarah. Kan akhlak yang baik. Hiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji, termasuk pemaaf. Apalagi Mas Angga selain pemaaf? Iya, bersyukur nikmat Allah Subhanahu. Kasih sehat, alhamdulillah. Bisa sekolah, alhamdulillah. Bisa belajar kelompok, alhamdulillah. Bisa makan enak, alhamdulillah. Bisa ngaji, alhamdulillah. Bisa ngoni sedikit, alhamdulillah. Semuanya kita mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri nikmat agar nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping bersyukur apa Mas Angga? Coba dilihat. Apalagi? Di samping bersyukur apalagi? Berusaha untuk merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha menatap, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Hati-hati dengan penglihatan kita, hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan pendengaran kita. Karena di sebelah kanan ada malaikat raqib, di sebelah kiri ada malaikat atid. Hati-hati apa yang kita ucapkan tidak lepas dari buku catatan amal malaikat raqib dan atid. Dicatat semua amal kita, mulai mau bangun bubuk, mau sekolah ngaji, dicatat semuanya. Makanya ya usahakan biar ketakwaan kita bisa sempurna, hiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji, jauhi akhlak-akhlak yang jelek. Insya Allah takwa kita semakin sempurna. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, sekian ya kajian kita kitab Tafsirul Khalaq pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat di dini wa dunya hatal akhirah. Asallahu ayaghfirli wa yaghfirlakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.